Rasulullah seringkali mengajarkan kepada umatnya agar kita senantiasa berlindung dari 4 sifat. Sifat yang pertama adalah ngadzun. Allahumma inni a'udzubika minal ngadzzi. Ngadzzi adalah dia lemah. Lemah di sini adalah jiwa, hati, perasaan sudah ingin sekali mendekat kepada Allah, ingin sekali sholat, ingin sekali beribadah, ingin sekali kemudian dia menunaikan banyak kebaikan, tapi badannya sudah tidak mendukung. Jenengane ngadzun. Kan banyak orang hari ini yang sudah berada di atas kursi roda. Hari ini dia sudah jatuh sakit. Hari ini yang dimana dia sudah berkurang kesehatannya mulai dari kakinya, tangannya, bahkan badannya. Hari ini seringkali kemudian dia berandai-andai, ya Allah, kalau seandainya aku jalannya dulu seperti dulu, masih bisa ke sana kemari, aku akan menunaikan sholat berjamaah. Terus sampai kemudian aku lakukan sampai mati. Gue anu bisa mampu. Mulai ngomong seperti itu. Karena apa? Dorongan jiwanya sudah ada jenengane ngadzun. Dan kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari sifat yang seperti itu. Banyak gak yang seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uangan jismihi, dari tubuhnya, badan yang kita miliki, kita apakah termasuk orang rugi atau tidak? Dari badan yang kita miliki, untuk apakah badan itu ia usangkan? Berbicara masalah badan yang kita miliki, kaki, kedua tangan, hati, akal, pikiran, yang lain-lain, kalau seandainya kita hitung-hitungan, lebih banyak manakah dari seluruh anggota tubuh yang kita miliki untuk kebaikan, untuk perkara mubah, atau untuk perkara suatu yang dosa? Kira-kira apa sing di? Jadi ya, ini badan gitu. Bayangkan saja. Makanya Rasulullah, karena alasan itulah dulu pernah disinggung. Rasulullah seringkali mengajarkan kepada umatnya agar kita senantiasa berlindung dari 4 sifat. Sifat yang pertama adalah ngadzun. Allahumma inni a'udzubika minal ngadzzi. Ngadzzi adalah dia lemah. Lemah di sini adalah jiwa, hati, perasaan sudah ingin sekali mendekat kepada Allah, ingin sekali sholat, ingin sekali beribadah, ingin sekali kemudian dia menunaikan banyak kebaikan, tapi badannya sudah tidak mendukung. Jenengane ngadzun. Kan banyak orang hari ini yang sudah berada di atas kursi roda. Hari ini dia sudah jatuh sakit. Hari ini yang dimana dia sudah berkurang kesehatannya mulai dari kakinya, tangannya, bahkan badannya. Hari ini seringkali kemudian dia berandai-andai, ya Allah, kalau seandainya aku jalannya dulu seperti dulu, masih bisa ke sana kemari, aku akan menunaikan sholat berjamaah. Terus sampai kemudian aku lakukan sampai mati. Gue anu bisa mampu. Mulai ngomong seperti itu. Karena apa? Dorongan jiwanya sudah ada jenengane ngadzun. Dan kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari sifat yang seperti itu. Banyak gak yang seperti itu? Oke. Ya Allah, ewon dene nyung sikiwis masih sehat pandangannya. Sekarang hari ini kemudian pandanganku sudah mulai menua sehingga kemudian melihat harus dengan jarak dekat dan cepat lelah. Kalau seandainya kemudian pandanganku seperti masa muda dulu, aku akan membaca Al-Quran terus. Kenapa dia bisa seperti itu? Bisa orang mampu. Dulu tatkala mampu dia tidak melakukannya. Kita dengan sifat ngadzun. Kita seperti itu enggak? Siki urung kerasa, urung lemes. Ngesuk nek Anda nyuwun sewu ya, bukan kita mendoakan. Namanya manusia semakin kesini kan boleh jadi berkurang. Kalau Anda besok tatkala sudah dikurangi, jalan sudah susah, seakan-akan jalan Anda kemudian untuk menuju kamar mandi itu membutuhkan waktu 2 jam. Itu pun harus dengan berpegangan dari tembok yang satu menuju tembok yang lainnya. Karena tidak ada cucu
atau tidak ada anak yang menuntunnya menuju kamar mandi, sehingga perjalanan yang dekat sebenarnya tapi ditempuh seakan-akan jauh. Kenapa bisa seperti itu? Badan telah melemah, kaki mulai kemudian melemah pula, menapakkan kemudian menuju bumi seakan-akan mengangkatnya melangkah berat, sehingga dia seakan-akan menempuh perjalanan yang panjang. Pada saat itulah dia berandai-andai, ya Allah, ewon dene aku seperti dulu, usiaku masih sehat, kakiku masih melangkah kemana-mana, aku kerap ngaji terus. Dia mengatakan seperti itu karena sekarang sudah tidak mampu. Dulu tatkala sehat, dia tidak melakukan seperti itu. Jenengane nadzun. Nek direksi sehat, lumbat kayak kerasa, kok nek wis kemudian wis mulai lemah, nembe kerasa. Ya Allah, nyong apa benu kata Al-Quran, ya Allah. Siki wis angel bendelang wis ngantukan. Kayak gitu. Ya kan dulu itu ya, oh alah, kok napalan yang angel kan ya. Wis tua kayak nang apa nyong ben ora ngaji bahasa Arab, ya Allah, siki wis tua kok napalan yang angel, maca yang angel. Kan seperti itu kan ya. Kita menyesalnya hari ini seperti itu. Kita jenengane ngajum. Dan di antara sifat yang kedua yang disebutkan di dalam yaitu hadis Nabi, minal kasal. Kasal kan kesel, capek. Yang dimaksud kasal adalah dorongan jiwa tidak ada. Dorongan jiwa ini mana? Dorongan jiwa iman tidak kuat, ilmu tidak memadai, hati seakan-akan kosong dari benih-benih keimanan, seakan-akan iman itu redup seperti lampu yang hampir mati. Dan bersama dengan itu dia bergelut dengan aktivitas banyak dunia. Sehingga kemudian dia dinamakan dengan kasal. Istilah kasal di arti bahasa Indonesia diartikan malas. Nang bahasa Jawa kesel. Kang, ayo Kang ngaji, kesel. Ya, karena permasalahan dia dorongan jiwanya orang anak, hatinya seakan-akan belum diwarnai dengan hidayah dari Allah, sehingga dorongan untuk beramal soleh tidak kuat. Kang, bok iya, antum itu pergi menuju masjid, rumah panjenengan kan dekat, paling-paling hanya jaraknya itu 10 meter, atau mungkin 50 meter, atau mungkin lebih dekat dari itu. Aduh, ngurung kober lah. Isi mikiri seperti ini, seperti itu. Permasalahan apa? Dorongan jiwa belum ada. Ki jenengane kesel. Nek wis meningkat sing paling tinggi setelah kesel adalah aba. Mulanya kan diomongna nang Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang aba. Aba ki sendure kesel. Nolak kebenaran disertai dengan penentangan. Ayo Kang ngaji lah, ngaji ora nyatane wong ngaji ora sugih. Ki jenengane apa? Padahal kalau dia tidak seperti itu, setiap umat Islam akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Orang seperti ini sudah enggan masuk ke dalam surga. Seakan-akan dia ikhlas untuk masuk ke dalam neraka. Itu seperti itu. Kan mending direct dipaksa jiwane untuk menempuh jalan menuju surga, dibandingkan ikhlas, sukarela, dia akan dibakar di dalam neraka. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Agenda yang seperti itu. Oke. Dan manusia kebanyakan seperti itu. Dan berikutnya, fiha masajidu anbiya illahi. Fiha masajidu anbiya Allahi. Di dalam dunia terdapat masjid-masjid nabi-nabinya Allah. Maksudnya, kalimat yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, masjid itu kan tempat beribadah, tempat orang beriktikaf, mendirikan sholat. Bagi orang yang menempuh jalan nabi-nabinya, dia tentunya menjadikan masjid sebagai tempat paling terindah yang ada di dalam kehidupan dunia. Jenengan nek merasa betah, nyaman, rindu dengan masjid, maka Anda termasuk orang yang beruntung dan bahagia, termasuk golongan nabi-nabi seakan-akan. Karena nabi-nabi itu menjadikan yaitu masjid-masjid yang ada di dunia ini sebagai tempat ternyaman, tempat terindah, dan tempat untuk mencurahkan kerinduan antara dirinya dengan Allah. Bukankah ada hadis Nabi yang menyebutkan ada 7 golongan manusia
yang dimana 7 golongan manusia itu tidak akan mendapatkan perlindungan, naungan, kecuali naungan itu dari Allah. Di antaranya adalah rajulun, laki-laki, yang dimana hatinya mu'allaku, senantiasa terpaut dengan masjid. Di sholat subuh, sudah menunaikan sholat subuh, dia ingin rindu. Selak yaitu rindu dengan melaksanakan untuk pergi menuju masjid, sholat duhur. Sehingga di rumahnya ia untuk mengobati rindunya sholat duha. Ini jenengannya wong sing terkait dengan masjid. Sudah menunaikan sholat duhur, lantas kemudian dia rindu pula dengan sholat asar. Sehingga tatkala ia berada di sawah, di Tegal, di pekarangan, sedang mencangkul yaitu pekarangannya atau kemudian sawahnya, ia tinggalkan karena sudah rindu untuk menunaikan ibadah sholat asar. Nek sing ora rindu lah nanggung. Karena gitu ya. Kalau dia sudah seperti itu rindu terus, ki jenengane wong sing senantiasa terpaut dengan masjid. Kalaupun sudah selesai menunaikan sholat isya, dia menanti-nanti kapan ada jadwal majelis taklim di masjid ini, di masjid itu, di masjid ini, di masjid itu, untuk mengobati kerinduannya kepada Allah, untuk mengobati jiwanya, atau untuk mengembalikan hatinya yang mungkin hari ini tidak di tempatnya, ingin ia kembalikan ke tempatnya. Ia sehingga kemudian rindu dengan duduk di masjid untuk bermajelis taklim. Bukankah ada keutamaan tersendiri yang disebutkan di dalam hadis Nabi? Masya Allah. Dan berikutnya, wa mahbatu wahyihi. Yang namanya dunia ini juga tempat turunnya wahyu. Kan dunia ini adalah perhelatan manusia. Antara yang beriman kepada Rasulullah dan ingkar kepada Rasulullah, tempat turunnya wahyu bukankah di dunia? Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyunya, disampaikan kepada malaikat Jibril menyuruh menyampaikan kepada Rasulullah. Dan semua kejadian turunnya wahyu itu semuanya di dunia, yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dulu pernah Rasulullah lakukan tatkala Rasulullah berdakwah mengemban tugas risalah. Sehingga dunia ini memiliki sejarah bahwasanya dunia ini adalah tempat wahyu diturunkan. Sehingga maksudnya adalah kita disuruh untuk memegang Al-Quran, wahyu Allah sebagai petunjuk satu-satunya di dalam kehidupan dunia. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum syai'aini lam tadilu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama engkau berpegang kepada dua perkara. Dua perkara itu kemudian adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seperti itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ini insya Allah agak sedikit panjang. Ada yang mau ditambahkan? Tafadhol silakan. Ini jenengan wis kesel. Dewan jiwane wis ora wis ngantuk gitu, wis kesel. Dewan jiwane wis angel lagi. Angel disodoki sih. Sudah bisa pengen ngaso ya. Dia mau ditanyakan? Tidak ya? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mengde Ayanto. Apa kesel? Kesel ngarit.